Selamat pagi teman-teman. Ya, jadi tadi saya habis exercise ya teman-teman, latihan sebentar. Kira-kira setengah jam ya, 30 menit. Supaya otot-otot kita tetap kencang dan kuat teman-teman ya. Stay hard ya teman, tetap keras ya, nggak lembek. Jadi ini ya suasana atau penampakan ya dari taman ya, tempat biasa saya latihan ya. Ada wahana bermain anak-anak ya, tapi juga melatih fisik ya, kayak itu terus itu juga ya, terowongan naik-naik gitu kan, melatih otot kaki ya, gantungan di situ, terus gantungan di situ juga ada tuh, ada 1, 2, 3, terus ada onjat lanjut, terus mobil-mobilan itu ya. Nah kalau ini buat anak SMP ya, hanya buat anak umur 1 sampai 5 tahun lah ya, yang masih belum sekolah. Ini juga ada jam matahari teman-teman ya, jadi nanti dia pakai bayangan ya, kalau pas siang bayangannya kan muter ya gitu ya, dari tiang ini ya. Itu ada tempat duduk ya, itu pasti ada tempat-tempat duduk ya. Saya nanti duduk di sini. Ini ada bedil-bedilan ya, pistol-pistolan anak kecil yang rusak, bocil Jepang ya teman-teman ya. Bocil Jepang lucu-lucu di sini teman-teman ya, kayak boneka ya. Jadi saya mau cerita sekilas ya, sebelum saya pergi ke Jepang itu ya teman-teman ya. Dari lulus sekolah itu saya nggak langsung ini ya, nggak langsung kerja ya. Dulu saya kan lulusan SMA teman-teman ya. Lulusan SMA kan dulu kan mikirnya kan kalau nggak kuliah ya masuk tentara teman-teman dulu ya, kalau zaman dulu ya. Dulu sempat ikut tes ini tentara teman-teman ya, akademi militer ya. Cuma ya gagal ya pas interview teman-teman ya. Jadi udah ikut tes fisiknya lolos ya. Jadi tes awalnya kayak tes nilai gitu ya. Jadi nilai rapor sampean dicek ya, masuk apa enggak. Ya saya masih standar lah ya, masih masuk. Terus cek MCU teman-teman ya, dicek semua ya. Telanjang sampai telanjang bulat ya. Ada ambeien enggak, ada hernia hernia ya. Jadi maaf ya, jadi kantong kalau itu namanya yang hernia itu, jadi buah jakar ya. Kalau yang laki-laki ya, buah jakarnya itu turun ya, karena usus yang di perut itu ususnya nggak gantung. Jadi kan ada selaput yang bungkus usus biar gantung itu ya. Nah itu selaputnya robek teman-teman ya, jadi ususnya ke bawah, langsung masuk ke buah zakar ya, kantung buah zakar. Itu sakitnya bukan main ya. Banyak teman saya yang merasakan itu ya, pernah mengalami penyakit hernia itu ya. Biasanya karena angkat-angkat berat teman-teman ya, maksain nggak pakai back support ya, kayak korset gitu, jadinya ngeden terus. Yang buat bungkus ususnya itu selaputnya robek ya, akhirnya ususnya turun ke bawah, masuk ke kantung buah zakar itu ya. Sakitnya bukan main teman-teman ya. Dan kalau sudah kena itu ya, nggak bisa sembuh total ya, pasti kambuh-kambuh lagi ya kalau angkat-angkat berat. Jadi misalkan sampean pernah kena hernia ya agak susah ya kalau kerja di Jepang, soalnya kerjanya ya kebanyakan fisik ya. Kecuali sampean kerja kantoran bisa ya ke sini, kayak IT gitu ya, jadi teknisi komputer gitu ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi cek hernia segala macam ya, mata,
terus ronsen segala macam ya, keseluruhan lulus, terus tes fisik lulus ya. Nah, tes wawancaranya gagal saya ya, gagal. Saya nggak tahu sih ya apakah itu murni apa enggak teman-teman ya, tapi teman saya yang udah sampai pantukir ya, jadi pantukir itu udah lolos semua ya, tinggal pantauan akhir ya, jadi ngulang dari awal sampai akhir. Itu gagal terus teman-teman ya, nggak pernah jadi. Dan saya juga punya teman ya, dia akmil gagal, nggak lolos ya, tapi akhirnya jadi akademi polisi ya, di Akpol ya. Awalnya di Akpol itu gagal teman-teman ya, akademi polisi dia ngelamar gagal, terus dia ngelamar di Akmil keterima teman-teman ya. Pendeknya tingginya itu mepet ya, kalau laki-laki 165 apa ya, dia 165 ya, perempuan 163 kalau nggak salah ya, tinggi minimal yang masuk ke itu akademi militer. Dia masuk teman-teman ya, masuk. Tak tanya ya, dia emang fisiknya kuat ya, larinya kenceng ya, terus daya tahannya tuh lama ya, jadi lari tuh kuat lama dia ya, walaupun orangnya kecil ya. Tak tanya, gimana masuk akmil murni? Tak tanya temennya saya ya, bukan nanya dia langsung ya. Kalau nanya orangnya langsung yang pasti bilang murni lah gitu. Malu ya kalau bayar ya. Tak tanya teman saya yang deket ya sama dia ya, itu sih itu masuk akmil murni itu. Wah, murni apaan nih, wong wis adol sawah barang kok. Sawah segala macam dijual, jadi jual mobil sama sawah teman-teman. Pokoknya itu habis 50 jutaan ya zaman dulu ya, zaman saya lulus SMA kan 2005 teman-teman, 2005-2006 ya, udah lama ya, berarti sudah hampir 23 tahun yang lalu teman-teman ya. Sekarang nggak tahu berapa yang bayar masuk tentara ya. Ya itu ya udah bukan rahasia ya, walaupun gembar-gembar katanya murni ya nggak bayar. Ya mungkin ada yang nggak bayar ya, cuman ya ada aja yang bayar ya, itu katanya bayar segitu, soalnya kan orang tuanya ini ya PNS ya, guru, jadi ya mungkin ada tabungan banyak, aset-aset sawah dan mobil dijual semua ya buat anak kesayangannya biar bisa masuk akademi militer gitu ceritanya. Jadi saya gagal, akhirnya saya nyoba sekolah kedinasan ya, saya keterima di daerah Tangerang ya. Jadi kan di Tangerang kan ada kawasan juga ya, kawasan pabrik, namanya itu kawasan Gajah Tunggal ya. Di situ ada pabrik yang paling besar ya, PT Gajah Tunggal TBK ya. Jadi dia itu membuat ban, sampai kalau tahu ban mobil itu ya, GT radial ya. Di situ dia mendirikan kampus ya, D3 ya, jurusannya 2 ya, teknik mesin sama teknik elektro ya. Nah, jadi saya keterima yang di teknik elektro ya, di situ gratis, nggak bayar sekolahnya. Kalau sampean mau nyoba ya coba ya, buka di situ ya, Politeknik Gajah Tunggal di Tangerang ya. 3 tahun D3 ya, nggak bayar, gratis, cuman ya itu tesnya kayak tentara teman-teman ya. Kayak tentara, jadi sampean ya harus belajar, terus fisik juga ya. Jadi di situ seragamnya kayak IPDN, STPDN gitu teman-teman ya, cuman warnanya biru ya, kayak angkatan udara. Cuma saya 1 tahun terus di drop out ya, dikeluarin semua. Jadi dulu tuh ada masalah sama direktur politekniknya ya, ibarat kepala sekolahnya ya. Jadi kepala sekolahnya arogan, ngeluarin anak 2 orang karena gagal dalam lomba ini ya, kontes robot ya. Jadi kita buat robot, jadi teknik mesin sama elektro itu gabung ya, bikin robot. Kalah ya sama universitas lain ya, kayak UI. Ya iyalah, senegeri keren-keren kok ya. Ini kan swasta ya, cuman gratis kedinasan ya. Jadi nanti kalau sampean sudah lulus itu
mengabdi 5 tahun di situ ya gajinya nanti dipotong, ya hitung-hitung buat bayar biaya kuliah itu ya, sekolah itu. Jadi kayak ditalangin dulu teman-teman, ibaratnya gitu. Ya sama kayak IPDN kan, sampean kedinasan dulu kan. Itu ya sampean dipotong-potong, gajinya dipotong ya sebagian gitu. Nah, yang ikut lomba ini dikeluarin karena gagal ya, arogan ya direkturnya ya. Semena-mena. Nah, teman-teman yang lain tuh nggak suka ya, kasihan sama udah mah ikut lomba harusnya kan membawa nama baik ya. Karena gagal akhirnya dikeluarin. Akhirnya pada demo ya, minta suruh balik, tapi nggak mau direkturnya. Akhirnya yang punya pabrik ya bijak ya, jadi datang, ini udah keputusan karena udah dikeluarin nggak bisa dibalikin ya, nanti apa dikiranya nanti pelin-pelan gitu ya, jadi paling dikasih opsi ya, ini sampean mau tetap lanjut sekolah di sini apa tetap demo, tapi nanti tak keluarin semua, bilang gitu ya, yang punya pabrik ya. Yang punya pabrik itu orang Chinese teman-teman ya, Chinese Indo ya. Dia itu yang pokoknya terkenal, saya lupa namanya ya. Saudaranya pernah ada kasus tambak udang ya di Indonesia ya, kasus besar teman-teman ya. Masalah uang pokoknya. Nah itu ya, dikasih pilihan kayak gitu, pada bingung ya, tapi akhirnya kompak pada nggak mau ya, mintanya harus balik. Itu dua anak itu ya yang ikut lomba, akhirnya dikeluarin semua teman-teman ya. Duh, saya malu sama orang tua saya teman-teman ya, balik ke kampung pengangguran lagi ya. Akhirnya saya mungkin agak depresi teman-teman ya. Tiap hari saya main PS terus ya, PS2 ya. Jaga, jadi om saya kan ada rental PS2 ya di rumahnya ya. Saya tuh di situ itu untung jaga ya, jaga PS, tapi ya, sebenarnya mah pengen main PS terus ya, main PS terus ya, berhari-hari ya, sampai ibu saya tuh prihatin ya. Akhirnya saya nggak enak juga ya sama orang tua saya ya. Aduh, malu-maluin anak pertama kok kayak gini ya, nggak bisa ngasih contoh yang baik. Apalagi kan saya punya adik ya. Akhirnya kan adik saya kan pas itu saya di drop out, adik saya udah mulai kerja ya. Jadi dia STM terus lulus STM, kerja di Cikarang ya, di pabrik plat mobil yang ngekrom gitu teman-teman ya, plating ya. Nah, saya tuh dikasih tahu adik saya, coba mas kerja di pabrik aja, SMA bisa kok, nyoba. Nah saya langsung ke Cikarang ya, nyamperin adik saya, nyoba tes AHM, tapi umur saya udah nggak bisa ya. Jadi pas waktu berangkat tuh saya udah umur 23 apa 22 gitu teman-teman ya. Jadi saya sempat nganggur 4 tahun ya di kampung ya. Setelah kejadian itu kan saya sekolah kedinasan tuh setahun kan, jadi umur 19 tahun 20 ya, 20 tahun balik ke kampung ya, 2-3 tahunan nganggur lah ya. Cuma nganggurnya ya sambil membantuin orang tua kan ternak ikan lele ya. Nah saya ikut ingon-ingon ikan lele ya, ngasih makan ikan lele 3 kolam ya, dari 3 kolam. Kalau panen yang bantuin yang angkatin ikan lele, taruh di karung kayak gitu ya. Ibu saya kan jualan keliling teman-teman ya. Bangun tuh jam 12 malam ya teman-teman ya, nyiapin masak. Itu saya ikut bangun, bantuin bungkusin kayak gitu teman-teman ya. Nganggur saya kayak gitu. Nanti siangnya jaga PS ya, sambil PS-an. Main Winning Eleven ya teman-teman ya, sama bocil-bocil kayak gitu. Ya namanya gagal ya, terus saya merasa putus asa dulu ya, nggak ada semangat untuk bangkit ya gitu. Jadi kalau sudah jatuh ya bangkit lagi teman-teman ya, jangan terpuruk. Akhirnya saya nyoba ke Cikarang, disanguni sama ibu saya ya, berapa ratus ribu ya,
disangoni lah intinya lah ya. Akhirnya saya ke sana ternyata udah nggak bisa ya tes HM ya, hasil Honda motor. Saya masuk yayasan ya, kerja di pabrik gitar listrik ya di kawasan Pulau Gadung ya, lewat yayasan Yamaha Musik ya teman-teman ya. Cuman bikin gitar listrik ya, kalau yang di MM kan bikin piano ya. Itu lah itu apa? Cuman bentar doang ya, 8 bulan ya. Saya di situ megang motong ini ya, kayu kotak. Jadi itu kan besoknya muter gitu ya, segini muter ya, nah itu saya motong kayu yang udah diukir ya, jadi belok-belok gitu ya, bansau namanya ya. Bahaya kalau ngantuk, jarinya sampean bisa protol ya, kepotong kayak gitu. Terus 8 bulan saya nyoba-nyoba PT yang lain ya, saya mulai kenal-kenal PT yang Bonafit ya, saya nyoba-nyoba. Pokoknya jarang saya ya betah di PT itu 8 bulan, setahun, 2 tahun. Paling betah cuman yang di Kerawang ya, PT Musasi ya. Itu saya 2 tahun di situ ya, bikin gear mobil ya teman-teman ya. Kalau yang sampean kerja di Cikarang, Kerawang pasti kenal ya, PT Musasi Autopart. Kalau yang di Cikarang tuh yang 2R ya, yang buat gear motor. Kalau saya 4R yang buat gear mobil ya. 2 tahun teman-teman ya, udah rajin saya bikin kaiseng-kaiseng perbaikan ya. Cuman saya yaitu karena nggak deket sama atasan saya ya, kepala seksinya. Jadi ya saya sudah di tes karyawan tetap ya, cuman kayaknya buat formalitas saja ya, karena saya mungkin rajin. Tapi karena kepala seksi saya nggak suka sama saya ya, kayaknya ya akhirnya saya nggak lulus ya teman-teman ya, kartapnya. Jadi nyari-nyari lagi, kerja lagi ya. Pokoknya dari itu ya, saya awal dari Yamaha Musik sampai yang terakhir itu sebelum berangkat ke Jepang terakhir saya kerja di pabrik ini ya, warehouse ya, gudang, jasa gudang. Jadi angkat-angkatin barang-barang gudang ya teman-teman ya, nanti masukin ke kontainer ya, yang buat ekspor impor itu kan kontainernya gede-gede ya. Itu bisa dari jam berapa ya, 9 pagi itu sampai jam 12 malam ya, masukin, gila. Lemburnya kadang nggak jelas ya, entah lemburnya kecil ya, jam mati teman-teman ya. Tapi capek ya, makanya saya kerja di sini tuh kerasa ringan ya. Karena kerja di Indo tuh berat ya teman-teman ya, udah berat, gajinya kecil, mohon maaf ya, gajinya kecil, saya terus terang aja, gajinya kecil, kerjanya berat. Cuman ya suasana kerjanya enak ya sama teman-teman ya, yang senasib sepenanggungan ya, sama-sama buruh. Udah jam 6 teman-teman ya. Nah itu yang sebelum saya yang terakhir kerja itu ya, pokoknya dari awal pertama ya di Yamaha Musik sampai terakhir kerja tuh ada kali saya ya 20 perusahaan teman-teman ya, pindah-pindah ya. Iya ada kayaknya 20 perusahaan saya pindah-pindah. Dari yang otomotif turun level ya, jadi modelnya tuh levelnya turun ya. Dari yang Bonafit sampai yang belangsak ya. Otomotif pernah, elektronik pernah, makanan pernah, terus yang plastik-plastik packaging pernah, semua yang bidang-bidang yang di pabrik itu saya udah pernah semua teman-teman ya. Ganti-ganti terus ya, sampai yang paling bawah itu pergudangan ya, warehouse ya. Nah sebelum saya dapat yang warehouse tuh saya sempat nganggur ya, itu saya sempat kerja jadi tukang antar galon ya teman-teman ya, karena saya nggak mau nganggur lama, saya langsung nyari kerjaan. Dikasih ada info tuh sama penjaga Alfamart ya, itu mas ada yang tukang galon nyari karyawan ya. Oh ya udah saya mau lah. Saya itu jadi tukang antar galon teman-teman ya. Dibayarnya 1 galon tuh 1.000 galon isi ulang.
masuk dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya, 12 jam ya. Jadi habis subuh tuh saya udah siap-siap berangkat ya, naik motor, nanti terus antar-antar pakai motornya yang punya ya. Itu kan ada keranjangnya ya, kanan kiri dari besi itu ya. Pokoknya sekali berangkat tuh bisa membawa 6 galon ya, 6-7 galon teman-teman ya, galon isi ulang. Tuh kalau sampean nggak imbang ya, guling sampean. Belum lagi ngangkat galonnya berat teman-teman ya, panas-panasan, panas kepanasan, hujan kehujanan teman-teman ya. Gembleng saya di situ ya. Wah, berat teman-teman ya. Itu soalnya yang punya sering sakit teman-teman, udah tua ya. Cuma masih ngangkatin sendiri, soalnya jarang yang mau ya kerja di situ ya. Saya kerja di situ 2-3 minggu teman-teman ya. Sempet itu keluarga saya datang ya, ibu sama orang tua saya pengen jenguk cucunya ya, anak saya ya, datang main ya ke Cikarang dari Pati ya. Nggak apa-apa tak sebutin, sampean juga nggak tahu ya saya siapa. Dari Pati terus datang ya, taunya saya belum nganggur ya, masih kerja di pabrik. Saya ngomongnya iya kerja gitu. Lagi ngapa, lagi kerja. Adik saya juga ke situ, adik saya udah sukses ya, udah punya mobil. Karena dari jadi dia resign dari pabrik karena usaha online shopnya maju ya. Dia udah rekrut karyawan, mungkin karyawannya udah banyak ya. Dulu setahu saya baru 1 ya jadi admin karyawannya. 2 apa 3 ya. Ada yang admin, ada yang packing gitu ya teman-teman ya. Mungkin dia udah banyak ya karyawannya, akhirnya resign padahal udah kartap ya di Kerawang, resign, fokus di usahanya ya, bawa mobil ya baru ke rumah saya yang nganterin, soalnya kan orang tua saya ke Kerawang dulu baru ke tempat saya. Kerawang dulu baru ke tempat saya. Pas ke tempat saya itu yang nganterin adik saya ya. Ya saya ngomongnya, "Oh, pulang kerja Mas?" "Ya, pulang kerja." Ngomongnya saya akunya kerja di pabrik ya, padahal Pak jadi tukang antar galon teman-teman ya. Ya saya nggak jujur karena ya nggak mau bikin orang tua sama saudara kandung keluarga itu cemas ya, khawatir. Ya cukup saya sama istri saya saja yang tahu ya teman-teman ya. Udah balik dari situ saya nyoba-nyoba ya, belajar teman-teman saya yang di pabrik ya, kenal saya yang di pabrik banyak ya yang kerja di Jepang. Akhirnya saya kepikiran buat ke Jepang, cuman info yang visa kerja mandiri ini saya tahu mah dari orang yang nggak saya kenal ya. Pas tes di pabrik ya, pas saya nganggur, tes rekrutmen itu ada teman saya ya lah, baik ya, saya makasih sama dia ya udah dikasih tahu, jadinya saya bisa sampai sini ya. Dia cuma ngasih tahu link ini ya, Telegram ya, grup Telegram ya, Toko Tegino Mandiri ya. Di situ saya nanya-nanya gimana nih biar bisa kerja, syaratnya apa aja. Ya orang-orangnya di situ mendukung semua ya. Jadi circle orang-orang baik ya, yang punya satu tujuan untuk ke Jepang kerja ya, gitu. Secara mandiri ya. Intinya dari situ ya saya bisa sampai ke sini ya teman-teman ya. Ya gitu ya, tiap pulang kerja malam ya saya sempatkan belajar ya. Ya sampean nggak usah berapa jam, yang penting sampean mulai balik kerja langsung mulai belajar ya. Nanti kalau sudah mulai kan waktunya sampean ngikutin sendiri ya. Sampean fokus nggak kerasa, oh udah sejam belajar. Awalnya 10 menit, 5 menit ya, tahu-tahu udah setengah jam, sejam gitu, nggak kerasa ya, karena sampean fokus ya di aktivitas belajar itu. Jadi konsisten tiap hari teman-teman ya. Mau sampean lagi nggak enak badan, mau cuaca lagi nggak mood, gimana ya sampean belajar ya. Itu ya setelah pulang kerja mau saya lembur apa gimana ya tak sempetin ya. Kalau emang udah nggak kuat nanti saya bangunnya pagi-pagi ya jam 4. Nanti belajar sejam, setengah jam, sejam, yang penting konsisten tiap hari teman-teman ya. Alhamdulillah lulus ya, terus sudah sampai sini. Jadi
bukan halangan ya sampean ya. Kalau apa, kayak saya aja pernah jadi tukang antar galon, tapi ya sampean jangan putus asa ya, tetap semangat. Nanti kalau sampean sudah yakin ya, fokus, nikmati prosesnya ya, nggak usah muluk-muluk gimana nanti tesnya. Yang penting sampean belajar, repetisi terus ya, konsisten tiap hari kan nanti tahu selahnya ya. Nah, kalau sudah tahu selahnya sampean ya nanti pas ujiannya ya nanti ini ya sudah terbiasa, jadi kayak nggak panik, jadi tetap tenang gitu teman-teman ya. Ya karena biasa bisa ala terbiasa ya, bisa karena terbiasa. Gitu aja teman-teman ya. Makasih udah nyimak. Ini sudah jam 6.16 ya. Saya berangkat dulu biar nggak ketinggalan kereta ya. Tetap semangat teman-teman ya untuk hidup ya. Jadi sampean hidupkan hidup sampean ya, hidupkanlah hidup ya, live the life ya. Jadi sampean benar-benar hidup ya. Sampean ini lagi kakinya lagi nginjak bumi ya, pikiran sampean ada di bumi ya, merasakan oh kaki saya sedang menginjak bumi, oh saya sedang bicara ini ya. Jadi menyadari ya, sadari semua apa yang sampean lakukan. Ketika sampean sadar, yang sampean bisa fokus ya, nggak ngawang-ngawang pikirannya. Sampean jadi astronot terbang ke masa depan, masa lalu ya, terbang ke masa depan bikin khawatir, takut ya. Tapi ilusi ya, belum kejadian ya. Terbang ke masa lalu sampean menyesal, sedih ya, padahal udah berlalu ya, masih diingat-ingat aja. Udah kayak gitu aja ya, makasih. Semoga manfaat ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, bahagia, damai selalu. Amin.